Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara mengatasi ya indikator engine yang punyanya PCX 150 yang nyala terus ya masku ya. Ini ada kendala ya. Indikator cek engine-nya nyala terus dan sekring 7,5 ampernya putus ya masku ya. Bisa kalian cek ya, ini indikator cek engine-nya nyala terus ya masku ya. Ini penyebabnya dari apa, dan seperti biasa ya kita akan lakukan unbar atau analisa bareng penyebab dari cek engine di Honda PCX 150 ya masku ya. Di 150 ini yang cek engine-nya nyala dan sekring 7,5 ampernya putus terus masku ya. Ini ada kendala ya, customer kita motornya nggak bisa nyala ya masku ya, atau mogok masku. Mogok terus cek engine-nya nyala terus ya. Penyebabnya dari apa? Langsung aja kita tuju ya masku ya, tanpa basa-basi. Penyebabnya kabelnya di sini masku ya, di atasnya ICM sini ada yang konslet ya masku, atau ada yang nempel ke bodi sehingga sekring 7,5 ampernya itu putus masku. Nah itu adalah salah satu penyebabnya ya masku ya. Untuk cara memperbaikinya ya cukup mudah dan simple ya, cukup kalian bongkar aja ya cover sampingnya ini, dan kalian lihat ya bagian ini masku, pasti akan lecet ya masku ya, soalnya ini adalah konsleting ya, konsleting. Jadi penyebab sekring 7,5 ampernya putus ya itu dari konsleting ini masku ya, dan cek engine-nya nyala terus itu dari sekringnya yang putus ya masku ya, soalnya sekring putus akhirnya cek engine-nya nyala ya masku ya. Oke ya, tanpa basa-basi lanjut ya, kita akan lakukan proses perbaikan kabelnya dulu dan kita perbarui sekringnya ya masku ya, yang 7,5 harus 7,5. apa beda mas, apa dikasih 10 masih aman ya, tergantung ya masku ya. Kalau seandainya nggak ada kendala atau nggak ada yang konslet lagi, dikasih 10 ampere aman-aman aja ya masku ya. Tapi saran saya ya dikasih standarnya aja ya 7,5, soalnya apa, takutnya bebannya bertambah ya kan, sekring kan ada bebannya ya. Nah di PC gini sekringnya kan unik ya 7,5 ya. Kalau dikasih 10 apakah bisa? Jawabannya bisa, cuma itu tadi kalau ada konsleting di kabelnya takutnya sekringnya nggak bisa mutus ya. Kalau sekring nggak bisa mutus otomatis kabelnya yang akan terbakar masku ya, jadi malah akan lebih parah. Jadi saran saya ya kasih aja ya sekring 7,5 ampernya ya masku ya. Ini adalah sekring bekasnya ya masku ya, 7,5 nya ini putus masku, udah diganti sama orangnya sampai 2 kali ya, sampai 2 kali tetap aja putus ya masku ya. Dan akhirnya mogok ya, mogok terus dibawa ke bengkel kita dan kita cek langsung, ternyata bener putus sekringnya, dan langsung aja kita tuju ke penyakitnya ya masku ya, penyakit langganan PCX 150 ini yang sekring 7,5 ampernya putus dan cek engine-nya nyala. Ini juga udah kita cekin semua ya, dari kabel-kabelnya terus relaynya aman semua ya masku ya, nggak ada konsleting atau nggak ada yang trouble. Nah akhirnya langsung aja kita tuju penyakitnya pada cover sebelah kanannya, kita bongkar dan sudah kelihatan ya masku ya penyakitnya. Untuk cara ngatasinya juga cukup simpel dan mudah ya masku ya, cukup kita sambung lagi kabelnya yang putus ya, itu ada yang putus masku kelihatannya ya masku ya. Terus kita sambung, terus kita kasih solasi bakar ya, dan besinya ya, besi penahan pelatuk ICM nya tadi kita kasih selang ya, selang bening masku ya. Kalau saya sih pakai selang timbangan ya, selang timbangan air itu loh mas ya, yang kecil ya, itu saya masukkan ke dalam besinya agar biar terjadi konsleting lagi, nggak sampai kena ke bodi masku ya. Ini kita coba bongkar dulu ya masku ya, dan bener aja ya masku ya, ini ada yang putus kabelnya. Nah ini kabelnya ada yang putus satu ya masku ya. Untuk lebih enaknya kita lepas ICM nya aja ya masku ya, biar pada saat proses perbaikannya biar lebih enak dan gampang masku ya. Oke masku, bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat.
Oke Masku, ini udah hampir selesai ya Masku ya, hampir selesai, dan masih kita coba cek-cek lagi ya Masku ya, apakah ada tambahan kabel yang putus lagi atau enggak ya Masku ya. Kayaknya sih nggak ada ya Masku ya, cuma ada satu kabel yang putus yang warnanya biru strip putih Masku ya. Ini ada yang putus satu. Oke Masku, lanjut ya, kita akan lakukan proses sambungnya ya, sambung kabelnya, dan kita kasih solasi bakar, dan kita akan lepas juga ya ICM nya dan plat penahan ICM-nya ya, kita masukkan selang biar pada saat ada konsleting lagi nggak sampai kena ke kabelnya ya Masku, atau gesekan ya Masku ya. Sebenarnya penyebabnya cuma dari gesekan ya Masku ya, dari gesekan kabel akhirnya kena ke bodinya, jadi kabelnya ngelupas akhirnya kena ke bodi. Nah itu akhirnya kan konslet ya Masku ya, konslet, sehingga mengakibatkan sekringnya putus Masku. Gitu Masku penjelasannya ya Masku ya. Apakah gejalanya ini seperti apa Mas? Dan seperti biasa ya, gejalanya ya pasti akan mogok ya, mogok, dan sekring 7,5 nya ini putus Masku. Jadi kalau motor PCX kalian ya mogok terus kalian cek sekringnya 7,5 nya putus ya, langsung aja ya dituju ya, pasti kabel ini putus Masku ya, kabel injeksinya ya Masku ya. Ini soalnya kan sekring 7,5 yang putus itu yang ignition sama injektor ya Masku ya. Jadi motornya nggak bisa nyala ya Masku ya kalau sekring 7,5 nya ini putus. Nah, dan pasti cek engine-nya juga akan nyala Masku ya. Nah ini adalah salah satu ya penyebabnya ya, putusnya itu dari apa, dan ini tadi ya udah saya jelaskan tadi, akibat karena gesekan ya Masku, gesekan dari kabel ke bodi. Kok bisa gesekan Mas? Nah itu adalah pertanyaan yang sering saya temui ya Masku ya. Namanya juga motor dipakai ya Masku ya, pasti kena getaran di mesin, terus kena getaran di jalan juga, dianya kan gesek ya Masku ya. Nah solusinya gimana Mas kalau udah putus kayak gini ya? Solusinya cukup disambung kembali, sekringnya diperbarui, tapi ukurannya harus 7,5 ya Masku ya, jangan dilebihin. Takutnya ntar ya kalau ada konsleting bebannya nambah, sekringnya nggak bisa mutus, malah akan konslet ya Masku ya. Nah kalau udah plat penahan ICM nya tadi ya, kita masukkan selang ya, biar pada saat ada gesekan atau getaran dari mesin nggak sampai itu ya kena ke kabelnya lagi Masku ya. Nah ini udah selesai ya Masku ya, proses penyambungannya Masku ya. Nah ICM nya kan kita lepas ya, biar pada saat itu ya proses solasinya itu biar gampang ya Masku. ICM nya kita lepas, dan plat penahannya juga kita akan kasih selang ya, selang bening atau selang timbangan ya Masku ya, biar saat ada gesekan lagi nggak akan sampai mutusin kabel lagi, atau nggak sampai gesek nemen-nemen ya Masku ya, kalau bahasa Jawanya gitu. Nah ini adalah proses penyambungannya ya Masku ya, kita lepas ICM dan plat penahannya juga kita lepas ya Masku ya. Dan seperti saya jelaskan tadi ya, untuk pelepasan covernya ini cukup mudah juga ya Masku ya. Cukup kalian lepas cover sampingnya ini ya Masku ya, biar kalian benahin kabelnya biar enak Masku ya. Dan sekalian kita lepas ICM biar pada saat prosesi solasinya atau nyambung kabelnya biar enak Masku ya. Habis ini aja kita kasih tahu ya dikasih di mananya ya, di sebelah mananya. Sebenarnya dikasih di sebelah penahannya aja ya Masku ya. Kita masukkan selang bening ya, itu fungsinya biar nggak nemplek lagi atau biar nggak gesek lagi Masku. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, hampir selesai semuanya ya Masku ya. Kita cek-cek lagi ya apakah ada tambahan kabel yang putus, dan kelihatannya sih nggak ada ya Masku ya, cuma kabel yang bagian depan aja tadi Masku ya. Biru strip putih strip biru kalau tadi ya Masku ya. Sorry putih strip biru yang saya maksud ya Masku ya. Dan ini adalah prosesnya ya Masku ya, proses pengecekannya. Kita cukup tarik aja Masku ya, kita cukup tarik apakah ada yang putus atau enggak. Kalau nggak ada yang putus, langsung aja kita
sambung dengan atau kita bebel ya Mas. Kalau bahasa Jawanya bebel, kalau bahasa Indonesia itu diisolasi kembali ya Masku ya, yang rapat yang rapi ya Masku ya. Soalnya kita ngebongkar ini kerjanya satu kali aja, nggak sampai kerja 2 kali ya Masku ya. Terus habis ini kita lakukan pengecekan juga ya pada ICM, apakah ada kendala juga ya dengan menggunakan scanner ya, biar lebih pasti ya. Apakah ada kendala di sensor-sensornya juga atau nggak ada kendala. Kalau nggak ada kendala cukup kita reset kembali aja Masku ya. Dan ini adalah plat penahan ICM-nya ya Masku ya. Nah ini dia ya penyebabnya ini Mas, penyebab utamanya. Nanti kita kasih selang bening aja ya, atau selang timbangan kita masukkan ya, biar pada saat gesekan nggak sampai kena ke kabelnya lagi ya Masku ya, biar lebih aman Masku ya, nggak kena bodi. Nah seperti ini ya contohnya Masku ya, kita masukkan selang bening ya Masku ya. Nah sorry ngeblur. Udah waktunya memperbarui kamera ini Masku ya soalnya. Nah ini udah kayak kita kasih selang bening ya, seperti ini kita masukkan biar nggak ada konslet lagi Masku ya. Ini udah selesai Masku ya, kita langsung cek ya apakah cek engine-nya masih nyala dan tidak salah ya Masku ya. Dan ini udah kita reset juga dan langsung aja kita coba double starternya. Oke udah nyala Masku ya, dan udah normal kembali Masku. Ini juga udah kita reset kembali ya Masku ya dengan menggunakan scanner, dan kita cek juga sensor-sensornya nggak ada kendala Masku ya, jadi aman semuanya. Mesin-mesin juga bisa stasioner normal dan kelistrikan juga udah normal semuanya Masku ya. Jadi bagi kalian ya yang punya PGX 160 atau 160 lagi 150 Masku ya. Bagi kalian yang punya PGX 150 dan kendala double starter nggak bisa, mogok dan cek engine-nya nyala, bisa kalian cek ya sekringnya putus atau enggak. Kalau putus udah bisa dipastikan ya dari kabel di atas ICM-nya yang konslet ya Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.